Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa kembali duduk bersama dalam majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Yunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini saya itu mau bahas tentang sholat dalam berbagai keadaan gitu ya. Cuman nih filenya kok nggak ketemu ini. Oh ya ada. Jadi ketika bicara tentang masalah sholat, ada beragam kondisi yang mungkin terjadi. Tidak hanya ketika safar. Kemarin kita pernah bahas tentang sholat bagi musafir, di mana kita membahasnya tentang qashar, gitu kan ya. Nah, ada kondisi lain selain safar. Kalau safar itu kan intinya bisa di qashar atau di jamak atau jamak qashar, gitu ya. Dan baru boleh memulai untuk mengqashar atau menjamak sholat itu kalau statusnya sudah musafir. Kalau masih di rumah belum boleh. Anda belum musafir itu. Kalau status Anda sudah musafir, artinya keluar dari kampung. Kecamatan kita apa ini? Durensawit. Keluar dari Durensawit baru boleh. Kalau masih di masjid ini, masih kampung Anda, belum boleh. Karena statusnya belum musafir, gitu ya. Jadi keluar aja dulu kemana gitu. Kalau memang mau safar, dan safarnya memang harus dengan jarak yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Kalau Hanafi 315, gitu ya. Nah kalau 135, kalau jumhur, baik itu Maliki atau Syafi'i, 89 km. Intinya ya memang melakukan perjalanan itu, gitu ya. Tapi kalau masih baru niat dan belum ada tanda-tanda Anda mau berangkat, ya belum boleh melakukan qashar, jamak atau jamak qashar itu. Nah, ketika bicara masalah sholat dan ternyata ada beragam keadaan di mana kita kadang-kadang itu tidak bisa untuk melakukan sholat dengan sempurna, gitu ya. Maka ada beberapa kondisi para hadirin semua yang bisa kita lakukan. Oh ini dia filenya, sebentar. Jadi dalam rangka melakukan sholat itu kadang-kadang ya para hadirin, mana ini kondisi, coba kata kuncinya kondisi. Oh ini dia, alhamdulillah. kita kadang berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, begitu ya. Maka
dalam melakukan sholat ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Di antaranya ada sholat lihurmatil wakti, ada sholat bagi musafir, sudah pernah kita bahas, sholat di dalam kendaraan, kemudian sholatnya orang sakit dan sholat khauf, tapi ini tidak akan kita bahas. Baik, yang pertama ada sholat lihurmatil wakti. Kalau dari definisinya, hurmatul wakti itu artinya melakukan sholat untuk sekedar menggugurkan kewajiban pada waktunya, gitu ya. Sekedar menggugurkan kewajiban pada waktunya, artinya ini sudah masuk sholat asar, tapi ada beberapa kendala yang kita hadapi sehingga kita tidak bisa sholat dengan sempurna. Contohnya apa? Tidak menemukan dua media bersuci. Apa dua media bersuci? Air atau tanah atau debu, ya. Nggak nemu tuh. Selama ini mungkin para hadirin mengira yang penting tuh kita ke tembok begini-begini aja udah bisa tayamum tuh. Nggak bisa. Tayamum itu syaratnya watturabut tahiru lahu gubar. Turab atau debu yang suci itu yang punya serbuk. Kalau nggak kerasa serbuknya berarti nggak bisa buat tayamum. Jadi di mana kita bisa tayamum biasanya? Ya keluar aja di sana pasti ada debu tuh. Nah itu dipakai. Bisa dibuat tayamum kalau nggak nemu air. Tapi kalau ada air ya harus wudu gitu ya. Nah ini kalau tidak menemukan dua media bersuci sementara waktu sholat sudah mau habis, boleh menggunakan hurmatul wakti, sholat dengan kondisi seadanya atau gitu ya. Kalau di sini kan syaratnya itu diantaranya adalah kalau kita bahas masalah syarat sah sholat kan harus suci badan tempat gitu ya, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, sementara kalau kita dalam kondisi tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa tidak bisa untuk melakukan rukun dengan sempurna, artinya sholat yang kita lakukan bukan sholat sempurna tapi hurmatul wakti. Yang Anda lakukan ketika safar di kereta, di pesawat, Anda sholatnya berdiri atau duduk? Duduk kan? Kecuali kalau di pesawat Saudi Airlines gitu ya. Sekalipun Anda sholat dengan kondisi sempurna, yakin ngadep kiblat? Kan tidak. Di kereta pun demikian. Sekarang di kereta-kereta itu banyak ya, kereta eksekutif yang dari Gambir itu menyediakan musola. Ada musolanya. Anda bisa ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, tapi apa iya menghadap kiblat? Enggak yakin saya ngadep kiblat. Sekalipun ngadep ke arah kiblat yang ditentukan tuh enggak mungkin presisi itu. Gitu ya. Maka sholat yang Anda lakukan itu namanya hurmatul wakti, menggugurkan kewajiban sholat pada waktunya dengan kondisi seadanya. Nah gitu ya. Apa aja kondisinya? Pertama, tidak bisa bersuci dari hadas. Yang kedua, tidak bisa menghindari najis. Yang ketiga, tidak bisa menghadap kiblat. Yang keempat, tidak bisa nutup aurat. Sholatnya ini bukan di masjid. Kalau di masjid ada banyak bisa menutup aurat kita. Ada pinjaman sarung, ya, ada pinjaman lagi itu mukena buat ibu-ibu begitu kan ya. Maka kalau di tempat yang tidak bisa menutup aurat nih kita ini, ya, dalam kondisi itu maka sholat kita namanya hurmatul wakti dan tidak bisa memenuhi rukun sholat. Apa rukun sholat biasanya yang nggak bisa dilakukan? Ruku, i'tidal, sujud kan ya. Duduk di antara dua sujud itu kan posisinya kalau kita dalam kondisi tertentu. Sama halnya dengan orang-orang yang terjebak di busway, terjebak di KRL.
Sepanjang itu bukan kasus harian, maka yang seperti itu boleh dilakukan. Misalkan dalam 1 tahun Anda sekali naik KRL. Kok dalam KRL itu Anda sudah mau kehabisan waktu sholat maghrib, ya, maka bisa tuh sholatnya seperti itu. Itu ya. Apa nggak dijamak saja? Oh, nggak bisa. Jamak itu syaratnya safar. Safarnya kalau belum seperti syarat jarak tempuh safar, ya belum bisa. Maka yang dilakukan adalah hurmatul wakti. Itu ya. Ustadz, bagaimana dengan kasus harian? Kami ini biasa naik bis, busway, biasa naik Transjakarta ya. Biasa naik KRL, LRT gitu kan ya. Nah, dan itu kasus harian. Bagaimana Ustadz? Nggak bisa. Karena kalau kasus harian Anda harus mensiasati waktunya. Harus mensiasati waktu. Terlebih kita ini di KRL itu, stasiun-stasiun KRL itu kan pasti punya musola. Jadi ya sudah, ngapain Anda sholat di kereta? Sholat aja di musola. Antri aja dulu. Gitu ya. Ustadz, kami harus tepat waktu. Hilangkan dulu ego itu. Ini waktunya Allah, haknya Allah, penuhi haknya. Bahkan di beberapa terminal transit itu di busway ya. Kalau kita naik Transjakarta itu, di terminal transit seperti di Cawang Sentral itu sudah disediakan musola. Ya, di Kuningan itu disediakan musola. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan sholat hurmatul wakti. Apalagi kalau kasusnya harian, lah tiap hari naik busway, masa tiap hari mau sholat hurmatul waqt? Ya tidak boleh. Nah, ini cuman kasus insidentil, bukan kasus harian, dan itu darurat. Nah, itu diperbolehkan demikian ya. Bagaimana hukumnya ya? Kalau menurut mazhab Maliki ya, itu sudah menggugurkan kewajiban sholat. Ya, jadi kalau sudah melakukan itu sudah selesai, sudah gugur kewajibannya gitu ya. Nah, kalau jumhurul ulama mengatakan ini wajib hukumnya dilakukan. Karena kenapa? Waktu itu kan terbatas gitu. Cuman nanti ada konsekuensinya, wajib diqodho apa enggak. Kalau sholat lihurmatil wakti ini wajib dilakukan, apakah wajib diulangi atau tidak? Karena tadi kan syarat sahnya enggak terpenuhi ya. Anda sholat dengan ruku begini, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, gitu kan? Sambil pegangan itu handle-nya di Transjakarta itu. Atau lagi nyetir, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Itu enggak ada dalilnya itu. Tapi kan diwajibkan seperti itu karena memang waktunya mau habis. Anda terjebak dalam kemacetan. Saya pernah itu, Pak. Ya, saya pernah 2 tahun yang lalu itu saya pulang dari Jakarta ke Bondowoso, kena macetnya arus mudik tuh. Itu puncak arus mudik. Harusnya jarak tempuh Jakarta ke Solo kan 6 jam ya. Saya kena 13 jam di jalan. Ya 13 jam dan nggak bisa keluar kemana-mana. Ya udah, akhirnya di dalam mobil saya begini, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Kalau nanya dalilnya ndak ada. Loh Ustaz, bukannya Nabi pernah begitu? Iya, Nabi melakukan hal itu untuk sholat sunnah. Untuk sholat fardunya beliau turun. Nah, maksudnya gimana mau turun kita? Ya kan nggak bisa. Akhirnya sholat seperti itu. Nah, sekarang apakah sholat saya harus diulangi? Kalau kata madhab Hanafi dan Syafi'i wajib diulangi. Kenapa? Syarat sahnya nggak terpenuhi. Anda sekedar centang absensi gitu kira-kira ya. Anda sekedar datang ke kelas centang absensi. Pahalanya, dapat pahalanya, tapi apa? Tapi rukunnya tidak sempurna. Karena harusnya ruku ya begini, harusnya ngadep kiblat, harusnya sujud kan begitu kan? Tapi Anda tidak bisa. Maka kata mazhab Syafi'i dan Hanafi, ketika kapanpun Anda sempat, maka diulangi itu sholat. Maka yang namanya niat sholat itu kan ada 3, Bu, Pak. Apa? Adaan lillahi ta'ala. Kalau adaan berarti pada waktunya. Ada qodoan lillahi ta'ala. Qodoan berarti terlewat waktunya, qodho. Tertidur nih, tahu-tahu baru kebangun jam 7. Waduh, belum sholat subuh. Akhirnya melaksanakan sholat subuh di waktu jam 7. Namanya sholat qodho itu. Ya, qodoan.
Ada yang namanya yang ketiga, niatnya itu adaan. I'adatan. Tadi adaan, qodoan sama i'adatan. Apa i'adatan? Sholatnya tadi sudah dilakukan, tapi syarat sahnya atau rukunnya tidak terpenuhi. Maka sholatnya saya ulang. Gitu ya. Saya ulang kapan waktunya? Di waktu yang saya bisa. Ketika udah nggak capek, nyampe di Bondowoso saya, misalkan 3 hari di Bondowoso sudah nggak capek, badan sudah fit, saya mengulang sholat duhur di waktu duhur. Ya, jadi sholat duhurnya 2 kali, gitu ya. Asarnya 2 kali, ya, gitu seperti itu. Itu kalau menurut Hanafi dan Syafi'i. Tapi kata Hambali, enggak perlu. Kenapa? Anda sudah hadir. Anda tidak punya tanggungan dosa apa-apa, sudah selesai, tidak perlu diulangi. Nah, gitu ya. Itu kata Hambali. Nah, maka dalam hal ini para hadirin semua, ya, ketika Anda safar, kok Anda menjamak atau mengqashar atau menjamak qashar salat di dalam pesawat, di dalam kereta, maka salat yang Anda lakukan itu adalah jamak atau qashar atau jamak qashar versi hurmatul wakti. Itu ya. Yang artinya kalau Anda berpegang kepada mazhab Syafi'i, kapan hari nanti itu diulangi sholatnya. Gitu ya. Ustaz, tapi kok seperti memberatkan? Kalau memang menurut Anda memberatkan, maka boleh Anda ikut pendapatnya mazhab Hambali. Karena memang ada dalilnya itu, gitu ya. Apa dalilnya? Bertakwalah dengan kemampuan maksimal. Nah, gitu. Tapi kalau saya untuk kehati-hatian, saya akan mengulangi sholat di waktu yang saya bisa. Itu. Baik, selanjutnya para hadirin semua, ini kalau kita bahas masalah sholat lihurmatil wakti. Ya, ini kalau merasa ini sesuatu yang baru, ya memang ini ilmu, gitu ya. Harus disampaikan detail ilmunya dalam kitab-kitab fikih, ini dibahas. Tapi mungkin di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah tidak dibahas. Karena apa? Karena mungkin jarang terjadi. Tapi masalahnya kita di perkotaan saat ini, bahkan di zaman ini, kalau dengan perjalanan yang sedikit rumit begitu, maka ini perlu dipelajari. Kemudian selanjutnya, sholat musafir sudah pernah kita bahas, ya. Intinya nanti ada tiga porsi, 3 hal yang bisa kita ambil atau 3 pilihan. Mau mengqashar saja, mengqashar itu artinya 2 rakaat 2 rakaat. Anda perjalanan dari sini ke Solo, berhenti untuk sholat duhur 2 rakaat, lanjut perjalanan, masuk waktu asar, berhenti di rest area, sholat asar 2 rakaat, lanjut perjalanan. Itu namanya qashar. Pilihan. Bisa menjamak. Gimana menjamak? 4+4, ya. 4+4, duhur 4, asar 4 di waktu duhur. Atau nanti begitu masuk waktu asar, Anda berhenti di rest area, melaksanakan sholat duhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat di waktu asar. Berurutan, ya. Berurutan. Jamak takhir itu berurutan. Sekalipun dilakukan di waktu asar, yang dilakukan pertama kali sholat duhurnya, baru sholat asarnya. Ya. Ada jamak plus qashar. Nah, ini yang biasa dilakukan orang Indonesia ini. Udah dijamak di qashar, ya. Gimana jamak qashar? 2 rakaat kemudian digabungkan 2+2, ya. Salat duhur dan asar 2 rakaat plus 2 rakaat kemudian dilanjutkan, ya, sudah langsung perjalanan. Dan tidak boleh ketika menjamak qashar itu Anda assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir dulu, ngobrol dulu, jajan dulu, habis itu sholat asar 2 rakaat. Nggak boleh, haram, batal itu. Maka gimana? Lanjutkan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sholat asar yang 2 rakaat, atau maghrib dan isyaknya, begitu ya. Kalau maghribnya tidak bisa dipotong jadi 2 atau dipotong 1,5, tidak bisa. Tetap dia utuh 3 rakaat, 3+2, gitu ya. Kalau jamak qashar maghrib dan isya.
Nah, itu dia untuk jenis rukhsahnya, untuk jenis keringanannya. Maka dalam hal ini para hadirin ya, harus kita lihat, Ustadz, apakah kita boleh memilih misalkan karena kondisi saya perjalanannya dari sini sampai Semarang, mampu kok kami sholat sholat full gitu. Jadi berhenti di rest area, sholat 4 rakaat, lanjut perjalanan. Habis itu berhenti di rest area, sholat asar 4 rakaat pada waktunya, lanjut perjalanan. Boleh nggak tanpa mengambil rukhsah? Boleh. Tapi ingat, hukumnya sunnah menurut para ulama. Bahkan imam madhab Hanafi, ya ulama Hanafiyah mengatakan, berpendapat bahwa hukumnya wajib mengqashar sholat, bukan menjamak. Kalau Hanafi ya, pendapatnya Hanafi itu wajib qashar. Kenapa? Al-Quran yang bilang. Qurannya bilang gimana? Tidak ada fala junah alaikum an taksuru minas sholati, itu ya. Tidak ada dosa bagimu untuk mengqashar, memendekkan sholatmu ketika kamu dalam safar, itu dalam Al-Quran ya. Maka dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat fala junaha itu bermakna ini perintah ini katanya. Tapi kalau mazhab yang lain bilang enggak, ini sunnah. Ya, maka dalam hal ini kalau mazhab Hanafi bilangnya wajib diqashar, itu Pak, Bu. Kemudian para hadirin semuanya ya. Nah, ketika safar berarti kita bisa Bisa antara dua tuh, antara jamak qashar plus hurmatul waqti, atau qashar saja plus hurmatul waqti, atau jamak saja plus hurmatul waqti, kecuali kalau kita perjalanan darat nih yang menggunakan jalur tol itu ya artinya tidak perlu hurmatul waqt karena kita bisa turun kan. Kita bisa turun di rest area, kemudian apalagi melaksanakan sholat dengan sempurna, bisa berwudu, kalau misalkan ada najis di pakaian bisa ganti pakaian kan, begitu di rest area itu. Maka dalam hal ini tidak diperlukan untuk melakukan hurmatul waqt. Boleh nggak Ustadz setelah kita jamak sholat kita melakukan sholat sunnah? Tidak boleh. Ya, sholat sunnahnya di mana? Misalkan nih, kalau Anda mau menjamak habis sholat duhur, pengen sholat sunnah baru kemudian jamak sholat jamak takdim sholat asar, itu tidak boleh. Ya, jadi langsung nggak boleh ada jeda, langsung disambung dengan sholat asar. Ya kan, Nah, jadi itu terkait masalah sholat. Terus bagaimana kalau kita pengen sholat sunnah? Sholat sunnahnya bisa setelahnya di dalam kendaraan, nggak masalah. Ketika Anda berada di mobil, sholat sunnah niatkan Allahu Akbar. Ya, dengan kondisi seperti ini nggak apa-apa. Kalau itu nggak perlu diulang itu, karena sholat sunnah. Dan itu ada hadisnya di mana Nabi ketika melakukan safar, beliau melakukan sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah di atas dabah, di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, di atas onta atau di atas kudanya, begitu kira-kira ya. Tapi begitu masuk sholat fardu, beliau turun. Ya, ada yang meriwayatkan itu adalah jamak sholat, ada yang meriwayatkan itu adalah qashar sholat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian saya ingin sedikit mengulang ya terkait masalah sholat di dalam safar itu. Kapan kita bisa memulai dan mengakhiri? Jadi ada yang namanya darul iqamah, tempat kita menjadi mukim. Di sini ada yang bukan asli penduduk sini, pendatang semua apa? Jangan-jangan. Pak, KTP saya sini ya, tapi pendatang. Misalkan saya ini, KTP saya Jati Asih. KTP saya Jati Asih. Tapi rumah saya asalnya itu dari Bondowoso, kecamatannya Maesan. Gitu ya, kecamatannya Maesan. Kalau ternyata saya itu berangkat dari Jati Asih udah keluar nih di Kampung Rambutan misalkan gitu ya. Kalau sudah keluar dari Jati Asih, saya statusnya bukan mukim lagi tapi musafir, maka itu boleh saya memulai untuk menjamak atau mengqashar sholat.
Begitu tengah-tengah perjalanan saya musafir, boleh melakukan itu semua. Begitu sampai di Bondowoso, sebelum masuk kecamatan Maesan, saya masih musafir. Maka saya jamak atau qashar sholat saya, karena begitu sampai di Maesan saya tidak bisa lagi untuk menjamak atau mengqashar. Kenapa? Status saya sudah mukim. Satu, itu ya. Kalau darul iqamah. Ada lagi yang kedua, misalkan Bapak punya tugas dari kantor, tugas apa nih? Keluar kota. Kotanya di Semarang. Dan surat tugasnya itu tidak menuliskan berapa hari di sana, melainkan sampai misinya selesai misalkan. Karena tidak bisa diprediksi berapa hari selesainya, maka Anda punya waktu ketika di Semarang sampai 3 malam untuk menjamak atau mengqashar sholat. Gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada durasi waktunya, misalkan menghadiri seminar selama 4 hari, artinya dari malam pertama Anda berada di sana, besoknya sudah tidak bisa jamak atau qashar karena sudah ada niatan berapa hari di sana. Nah, gitu. Anda sudah mukim tuh besoknya kalau sudah di tempat itu. Itu terkait masalah musafir dan status musafir kita. Ini tidak perlu dibahas, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang ilustrasinya ya. Nah, ini sholat di atas kendaraan. Apa yang bisa kita lakukan ketika sholat di atas kendaraan? Pertama, kalau kita meragukan kesucian pakaian dan itu hanya untuk sholat sunnah, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak, ya, maka sholat di atas kendaraan itu untuk sholat fardu sudah pernah kita bahas ini dalam hadis-hadisnya ya, bahwa Nabi itu pernah melakukan sholat di atas kendaraan untuk sholat sunnahnya, sementara untuk sholat fardunya beliau turun. Lanjut kepada kondisi sholat orang sakit. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Pak. Shollu qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin. Salatlah kalian dengan kondisi berdiri. Kalau tidak mampu maka duduklah, dan kalau tidak mampu maka berbaringlah. Cuman kondisi duduk dan kondisi berbaring ini perlu ada penjelasan, begitu ya. Bisa karena sakit atau apa kok kondisinya. Keringanannya apa? Pertama, toharohnya, bisa tayamum atau mengusap perban. Sholatnya orang sakit itu, kalau dia sakitnya itu tidak boleh kena air. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah orang dengan luka bakar yang banyak, 60% luka bakar gitu misalkan. Maka tidak boleh kena air itu, ya. Maka boleh melakukan tayamum, tapi karena tayamum itu pakai debu maka berbahaya misalkan, maka ya sudah sholat dengan kondisi seadanya. Atau orang yang diperban lukanya, kalau dia diperban lukanya, kondisinya nih yang pertama, kalau sebelum kena perban dia sudah bersuci, maka cukup baginya untuk berwudu di area yang boleh kena air. Adapun yang diperban cukup diusap saja bagian atasnya. Nanti selesai dia diperban, ya, sholatnya yang dilakukan atas dasar diperban itu tidak perlu diulangi, itu nggak masuk dalam hurmatul waqt. Beda dengan kondisi ketika kita diperban, sebelum diperban belum sempat toharoh, maka kalau menurut jumhurul ulama semua mazhab mengatakan bahwasanya nanti sholatnya perlu diulang. Karena kenapa? Tidak dalam kondisi suci sempurna, gitu ya. Itu terkait masalah orang yang diperban ya. Nah, keringanannya orang yang sakit itu ya tidak wajib berjamaah. Contohnya apa? Orang yang sedang sakit, mohon maaf nih, yang kencing-kencing terus tuh, atau yang dikit-dikit sudah gampangan buang angin, maka tidak perlu nunggu jamaah. Begitu masuk waktu sholat langsung sholat sendiri. Nah itu ya, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, boleh tidak berdiri dan menjamak 2 waktu sholat. Misalkan orang sakitnya itu adalah sakit yang parah mengharuskan dia untuk total bed rest, ya,
orangnya harus bed rest total, maka apa contohnya nih, demam tinggi atau apapun lah jenis sakitnya ya yang mengharuskan Anda untuk tidur, maka udah kalau begitu kondisinya Anda wajib untuk menjamak sholat Anda duhur dan asar, bukan dikosor ya, tapi dijamak 4+4, 3+4. Lalu setelah itu langsung tidur aja, bablas aja gitu ya. Nah itu terkait masalah. Nah, kemudian ketentuan sholatnya, kalau orang yang duduk sholatnya, pertama tetap menghadap kiblat, tidak ada kosor, kemudian mengkodok yang terlewat, dan tidak boleh jadi imam. Ingat, orang yang sakit sekalipun dia ini hafid Quran 30 juz, tetap tidak boleh jadi imam ya, harus yang sempurna, bisa melakukan sholat dengan sempurna. Lalu ketentuan dalam duduk dalam sholat, ketentuannya bagaimana? Saya boleh minjem kursi untuk sholat, maaf. Namanya fikih itu harus dipraktekkan sama gurunya, Pak. Maaf nih, maaf. Baik, saya akan coba contohkan. Pertama, Anda berkesimpulan bahwa kondisi Anda mengharuskan Anda sholat dengan duduk, begitu ya. Misalkan mohon maaf lansia, cuman di sini nggak ada lansia di sini, udah masih muda-muda semua. Iya, masih seger-seger semua. Buktinya bisa sholat subuh berjamaah. Nah, Anda berpikir bahwa sudah saya ini nggak mampu berdiri lama, maka saya sholat dengan duduk. Duduknya bukan dari awal, bukan dari takbiratul ihram Anda Allahu Akbar begini, enggak. Tapi kalau Anda masih mampu berjalan dari pagar ke sini, berarti Anda mampu berdiri sementara. Yang Anda tidak mampu itu kan dari ruku ke i'tidal, sujud ke berdiri, begitu kan? Nah, artinya bagaimana? Nih begini. Sudah niat, imam Allahu Akbar, takbiratul ihram, Anda takbir Allahu Akbar. Kalau masih mampu berdiri, berdirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Masih mampu berdiri, berdiri. Tahu-tahu imam baca surah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Anda sudah enggak mampu, duduk. Kenapa? Karena dalam sholat ada satu rukun namanya al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan maksimal. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan maksimal. Maka dalam hal ini, sebisa berapa lama Anda berdiri, disitulah Anda berdiri, karena itu bagian dari rukun sholat. Tapi kalau dari awal memang sudah tidak mampu berdiri, ya sudah dari awal begini. Misalkan yang memang sudah dari rumah, ya kalau sudah seperti itu memang di rumah saja, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Anda mampu berdiri sepanjang imam membaca surah, sepanjang itu juga Anda berdiri. Tapi kemudian untuk urusan ruku nih, karena osteoartritis misalkan, ya, apa itulah, porosis gitu kan ya, sehingga pergerakan lutut ini nggak bisa sefleksibel sebelumnya, begitu. Saya akhirnya untuk melakukan itu duduk tuh untuk mulai dari ruku, seret ruku udah Allahu Akbar begini, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ruku tidak boleh posisinya sama dengan sujud tidak boleh posisinya sama dengan ruku. Berarti gimana? Lebih maju lagi. Allahu Akbar. Kemudian takbiratul qiyam. Takbir qiyam, Anda tidak mampu berdiri, ya udah lanjut aja duduk begitu sampai akhir. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda di rakaat qiyam menuju 2, menuju 3, menuju 4, Anda mampu berdiri, berdirilah kalau mampu. Misalkan harus pegang begini. Atau bisa begini. Nah, gitu ya. Berdiri. Saya pernah
pernah ACL Pak, kaki kiri saya. Ya. Karena saya pernah olahraga kemudian keliru posisinya. Nah ini ACL sampai tempurung saya ini pindah ke kanan begini. Ini tempurung pindah ke dalam. Sewaktu masa-masa masa pengobatannya, saya tidak bisa melakukan ruku. Tapi jalan saya mampu, cuman jalan ya agak pincang begitu ya. Jalan agak pincang, cuman untuk melakukan ruku ke i'tidal sujud saya tidak mampu. Tidak bisa nekuk ini gitu. Tapi berdiri mampu saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya sudah siapin kursi di sini. Ketika itu langsung begini. Kalau udah ruku saya duduk. Ya. I'tidal saya bisa berdiri, saya berdiri. Ya. Begitu sujud begini. Cuman kalau itu menyulitkan bagi saya nggak akan berdiri dengan i'tidal. Begini saja tegak. Tapi begitu takbir qiyam, saya akan qiyam karena saya mampu berdiri, nggak ada masalah dengan urusan berdiri. Nah itu ya, kecuali yang memang urusannya memang nggak mampu berdiri lagi ini. Nah kalau saya kan nggak mampu nekuk, masalah saya hanya tidak bisa menekuk kaki, maka saya hanya melakukan duduk itu untuk urusan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan tawarruk. Begitu. Itu untuk urusan duduknya. Jadi nggak bisa kita dari awal duduk itu nggak boleh. Kalau masih mampu, kecuali memang nggak mampu. Ya, nggak mampu berdiri lama, memang nggak mampu gitu, dan memang nggak bisa berdiri ya wis, ya duduk aja dari awal. Atau orang-orang yang dirawat di rumah sakit, nah itu pun ada aturannya gitu ya. Mana yang baik Ustadz, duduknya begini versi kursi begini atau duduk iftirosh? Yang utama adalah duduk iftirosh. Kalau bisa iftirosh, ya misalkan memang lemah nih kondisinya, tidak bisa berdiri lama, maka iftirosh dari awal. Begini saja dari awal itu, duduknya begini. Kenapa kok ini yang lebih utama? Duduk begini lebih utama karena tidak memutus soft. Sementara duduk di kursi itu bisa bukan memutus soft sebenarnya, nggak lurus softnya gitu kan ya. Karena kalau kita begini, nah misalkan ini garis soft ini. Orang-orang kan pada di sini, ya toh? Orang pada di sini, Anda berdiri di sini. Ketika posisi berdiri. Nah, disitulah kenapa kok dalam beberapa kitab itu memang yang diutamakan duduk iftirosh. Cuman maaf, masalahnya adalah di zaman ini kan yang menjadi permasalahan bukan masalah bisa duduk bukan duduk iftirosh, tapi bisa apa enggaknya kan gitu kan. Karena kadang-kadang kalau kelamaan bisa kemeng juga itu kaki gitu. Ya, berdirinya juga lumayan rumit, maka begini ya wes enggak apa-apa dan tidak membatalkan softnya. Gitu Pak. Itu terkait masalah sholat dengan kondisi duduk. Bagaimana dengan kondisi berbaring? Nah, berbaring ini juga ada aturan mainnya. Kalau Anda berbaring tidurnya, misalkan bukan dirawat di rumah sakit ya, dirawat di rumah. Kalau di rumah sakit kan kasurnya susah untuk diposisikan. Ini ya harus saya praktekin, nggak bisa. Misalkan saya sakit, naudzubillah. Kok ternyata harus berbaring, tidak bisa duduk, ya, tidak bisa duduk, maka posisi saya itu harus menghadap ke kiblat miringnya. Berbaringnya, misalkan miring ke kanan sana, kiblat sebelah sana, saya miring begini tidurnya, sholatnya. Atau kalau kiblat sebelah sana, saya begini miringnya, entah ke kanan atau ke kiri. Tapi seandainya posisi kasurnya tidak memungkinkan bagi saya, atau saya juga nggak bisa untuk posisi miring, misalkan karena udah terlanjur lemes, dehidrasi gitu ya, kan nggak bisa miring-miring sudah itu. Atau ada infusnya misalkan, maka upayakan posisi kepala yang berada di kiblat. Kiblatnya sebelah sana, maka kepala yang begini. Atau kalau misalkan terpaksa kaki yang menghadap ke kiblat, maka setidaknya kepala itu agak diataskan. Nah, begini ya. Agak ditinggikan begini posisinya. Intinya agak tinggi dikit lah gitu ya. Nah, itu terkait posisi tidur. Kalaupun tidak bisa semuanya,
ya sudah, berarti bukan sholat dengan posisi tidur, tapi sholat dengan posisi apa? Isyarat. Ada kondisi seperti itu? Ada. Apa contohnya ya? Orang yang sakit apa Pak kira-kira Pak? Ada dokter nggak di sini? Perasaan dulu ada yang undang saya Ramadan dokter di sini, siapa ya? Oh, enggak Pak. Ada nggak dok kondisi orang yang memang lemes, nggak bisa ngapa-ngapain dok, tapi otaknya masih sadar? Ada kan ya? Nah orang yang seperti itu berarti sholatnya ya sholat apa namanya isyarat, bukan posisi dengan harus terpaksa begini atau miring begini, karena kadang-kadang kan memang udah lemes banget gitu ya. Nah itu dalam kondisi seperti itu diperbolehkan dengan kondisi seadanya. Intinya dia harus diingatkan, Pak, ini masuk waktunya sholat duhur, saya bantu wudhukan ya, gitu misalkan, oleh perawatnya atau oleh keluarganya, maka boleh tuh ya dibantu untuk diwudhukan. Dibantu diwudhukan, kemudian dia diminta untuk sholat, udah pakai kedap-kedip aja tuh begini, nah, ya kan. Nah seperti itu, atau dari hatinya saja, ini ruku Allahu Akbar, ini sujud Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian ada kondisi darurat di mana orang itu bisa memilih antara menjamak sholat atau mengkodok sholat. Nah ini sering terjadi mungkin kepada tim medis nih, kepada dokter ya. Misalkan begini, sudah masuk waktu duhur, Allahu Akbar gitu. Terus tahu-tahu dokter nih udah siap-siap mau sholat duhur, digedor-gedor pintunya atau ditelepon darurat gitu. Harus ada orang yang butuh tindakan. Dalam perhitungan dokter, tindakannya ini akan memakan 2 waktu sholat. Ada nggak yang seperti dokter? Memakan 2 waktu sholat, tindakan yang memakan 2 waktu sholat. Berarti dari pertengahan sholat duhur sampai akhir waktu asar. Yang Anda lakukan kira-kira apa? Menjamak sholat dulu atau tindakan dulu? Hah? Tindakan dulu, karena nyawa orang nih gitu. Kalau nggak sekarang mati nih dia, misalkan begitu. Pendarahannya udah banyak begitu. Saya jadi keinget tuh. 3 bulan lalu istri saya kan harus kuret ya. Saya daftarlah di registrasi, sudah mau masuk, dapat kamar, belum dapat kamar, masih di IGD. Tahu-tahu ada ini, Pak, ada peserta tawuran. Saya nggak bilang korban tawuran ya, peserta tawuran. Ini tangannya udah mau putus gitu kira-kira. Di Bakti Husada, di Jati Asih itu, darah udah nyecer-nyecer kemana-mana. Ya, udah surat, dokternya ditelepon langsung naik ke atas gitu, kira-kira langsung tindakan. Dan itu nggak ada, ternyata setelah diurus-urus segala macam nggak bisa di cover BPJS ya, gitu-gitu, nggak bisa di cover BPJS, udah nangis-nangis tuh keluarganya itu. Nah itu ya, kalau seandainya tindakan seperti itu memakan 2 waktu sholat, maka yang harus dilakukan oleh sang dokter adalah langsung meniatkan untuk menjamak sholat. Saya akan niat sholat jamak takhir ini, duhur di waktu asar. Gitu ya. Sudah harus diniatkan itu. Kalau tidak diniatkan dan terlewat waktu sholat, Anda selesai sholat, maka Anda selesai dari tindakan itu, maka Anda wajib namanya mengkodok sholat. Ya, misalkan dalam pertimbangan Anda, udahlah saya tindakan dulu, sepertinya ini cepat kok, bisa dapat duhur, ternyata terlewat dari prediksi, dari perhitungan Anda masuk waktu asar, maka selesai dari tindakan itu Anda mengkodok waktu duhur, mengkodok sholat duhur di waktu asar. Jadi niatnya harus kodokan karena terlewat. Tapi kalau sudah diniatkan, saya niat nanti mentakhir sholat duhur di waktu asar, itu namanya jamak, dan itu diperbolehkan sekalipun bukan musafir karena kondisinya darurat. Pernah nggak Nabi melakukan itu? Pernah. Ketika perang Khandaq. Jadi setelah kekalahan dari perang Uhud, ya, setelah kekalahan dari perang Uhud, Madinah digempur habis-habisan.
Maka Nabi membuat parit begitu ya. Nah, ketika menghalang musuh masuk ke Madinah, yang Nabi lakukan itu benar-benar perang tanpa henti. Mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, mau ke tengah malam tuh. Maka Nabi tidak sholat itu, sholat duhur, asar tidak sholat, gitu ya. Karena saking sibuknya menghalang musuh. Kalau enggak kan banyak wanita-wanita meninggal nanti. Banyak anak-anak dibunuh nanti. Banyak orang-orang tua yang menjadi korban nantinya. Maka itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Malam hari musuh disapu oleh angin. Wur, wur, wur gitu ya. Disapu. Akhirnya Rasulullah bilang, ayo arihna bis sholah. Hei Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Gimana istirahatnya? Maka sholat duhur dilakukan. Habis itu qomat sholat asar. Qomat sholat maghrib. Qomat sholat isya. Berarti Rasulullah melakukan qodok sholat duhur, asar dan maghrib di waktu isya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kami persilahkan. Monggo Bapak, silakan. Apabila karena sesuatu sebab seseorang terlewat sholat subuhnya atau terlewat sholat asar, bagaimana dia memilih? Ya, kalau terlewat ya, sebabnya apa dulu nih dilihat. Kalau sebabnya misalkan karena darurat yang tadi saya katakan tadi, maka diniatkan memang dari awal, entah mau diniatkan apakah mau hurmatul waqt atau mau menjamak takhir gitu ya. Tapi kalau karena tertidur, pernah Nabi juga tertidur Pak, setelah pulang dari perjalanan yang sangat melelahkan dan kondisi Nabi pada waktu itu habis keracunan. Maka Nabi kelelahan sekali itu bersama sahabat itu. Akhirnya tertidur semuanya tertidur. Bahkan Bilal yang menjanjikan untuk menjaga bisa bangun gitu ya, itu juga ikut tidur. Terbangun kira-kira ketika matahari sudah meninggi Pak. Maka Rasulullah membangunkan sahabat, wudhu semuanya, langsung melakukan sholat subuh di waktu duha. Subuh di waktu duha. Itu namanya qadha'us shalah. Melakukan sholat karena terlewat waktunya. Atau tertidur nih, habis nyangkul, habis nyawah gitu, seret, pulang ke rumah jam 11. Tidur dia, bablas sampai asar. Maka dia wajib melakukan qadha'u sholat duhur di waktu asar. Itu ya, itu namanya. Jadi tergantung dari apa penyebabnya. Kalau misalkan memang darurat seperti tadi, maka niatkan untuk menjamak, itu boleh. Tapi kalau karena sesuatu yang udzur syar'inya itu memang bukan karena kesengajaan seperti tertidur, pingsan, maka diqodok. Tapi orang pingsan itu nggak masuk dalam kategori wajib sholat. Maka bagaimana? Dilihat kapan pingsannya. Kalau dia ketika masuk waktu duhur, masuk waktu maghrib masih sadar otaknya, artinya kan dia akil, gitu ya. Dia berakal, akalnya sehat. Kok ternyata pingsan 10 menit setelah masuk waktu maghrib, berarti dia wajib mengqadha sholat. Ketika dia tersadar, kok tersadarnya waktu isya, maka dia wajib mengqadha sholat maghribnya ya ketika isya. Tapi kok ternyata pingsannya sebelum waktu maghrib tiba dan baru bangun setelah masuk waktu isya, waktu maghribnya tidak perlu diqadha. Karena kenapa? Ketika masuk waktu maghrib itu dia masih dalam kondisi tidak akil. Tahu kan yang wajib sholat siapa aja? Muslim, akil, baligh, mumayyiz. Kalau tidak memenuhi syarat ini maka tidak wajib sholat. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Asar di waktu maghrib, bablas di waktu maghrib misalkan. Ya sholat asar di waktu maghrib. Iya, Bu, iya. Sesuai tertibnya, sesuai urutan. Jadi mengqadha asar dulu, baru maghribnya. Karena maghrib punya waktu muasa, setiap waktu sholat kan punya waktu yang panjang ya. Maka sholat yang di awal dulu sesuai tertibnya begitu. Ya, Bapak silakan. Ustaz, boleh nggak kita menjamak asar dan Jumat? Kalau misalnya jadi Jumat,
itu bisa dijamak ketika Jumat sholat asar. Dan tadi Ustaz bilang kalau belum berangkat kan belum boleh musafir. Tapi misalnya ini jadwal pesawat yang nanggung, pesawatnya jam 3, kan? Mungkin kita asar gitu kan, awal nanti. Boleh nggak misalnya hari Jumat itu kita gabung asarnya dengan Jumat, dengan sholat Jumat? Statusnya udah musafir belum? Ketika Jumatan itu? Belum. Lah ya belum bisa. Kan pesawatnya jam 3. Belum bisa. Mendingan begini aja. Kalau saya menyarankan, karena Anda kalau masih mukim wajib Jumatan. Ya? Lah iya. Makanya biar tidak wajib Jumatan, status Anda jangan mukim, statusnya musafir. Gimana caranya? Keluar dulu dari dar. Misalkan dari sini ke Kampung Rambutan nih. Udah di Kampung Rambutan, Anda tidak perlu untuk melakukan sholat Jumat. Melainkan apa? Menjamak dan mengqashar sholat duhur dan asar. Jadi gimana? Ketika orang niatnya sholat Jumat, Anda niatnya sholat duhur qasron. Duhur yang diqashar. Kan rokaatnya sama jumlahnya. Boleh nggak beda niat sama imam? Boleh. Maka statusnya musafir dulu ya, biar aman. Karena kalau status Anda musafir, Anda tidak wajib Jumatan. Dan tidak pernah ada dalilnya Jumatan digabung sama asar. Gitu ya. Jumatan dijamak sama asar tidak ada. Kalau Anda musafir, Anda tidak perlu untuk ikut Jumatan. Jadi gimana kalau sedang berjamaah dengan yang Jumatan saat itu? Kalau sedang berjamaah dengan yang Jumatan saat itu, maka Anda niatkan aja, saya niat sholat duhur qasron 2 rakaat dijamak dengan asar takdiman 2 rakaat. Gitu aja. Ya. Ustadz kok ribet banget? Enggak ribet, lakukan saja, enggak ribet kok. Karena Anda baru membayangkan, kalau sudah dilakukan enggak ribet. Jadi berangkat aja ya, berangkatnya dari jam sekarang gitu, atau nanti diniatkan mentakhir jamak takhir. Jadi setelah Anda berangkat, kalau Anda masih mukim ya Anda masih wajib Jumatan. Terus bagaimana Ustaz kalau saya mau berangkatnya jam 2 atau jam 1 misalkan? Ya sudah, sholat Jumatan dulu di sini. Nanti begitu sampai di bandara, Anda qashar saja sholatnya, asarnya. Tidak perlu jamak kan? Qashar saja sholat asarnya 2 rakaat. Misalkan berangkat jam 1, nyampe di bandara jam 2, pesawatnya jam 3. Jadi gimana? Cukup di qashar sholatnya, tidak perlu dijamak. Jadi itu pilihan Pak. Anda mau menjamak kah, mau mengqashar kah, itu pilihan. Semuanya boleh dilakukan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada 2 Ustaz. Pertama, saya baru dengar bahwa tayamum itu harus berserbuk. Selama ini yang saya lihat orang cukup nempel di tembok. Nah, itu pendapat itu hadis atau pendapat ulama? Yang kedua, apakah kita bisa melakukan sholat sunnah zuhur qobliyah atau zuhur ba'diyah itu pada waktu asar? Gimana Pak? Yang tadi yang kedua? Yang kedua, apakah kita bisa melakukan sholat sunnah zuhur qobliyah atau sholat zuhur ba'diyah pada waktu asar? Pada waktu asar. Oh, baik. Yang pertama tadi tentang masalah ikhtilaf dalam masalah debu. Ikhtilafnya karena Al-Qur'an, Pak. Ya, so'idan thayyiban. Ketika dikatakan so'id itu artinya debu. Tidak dikatakan debu kalau enggak ada serbuknya. Dan itu jumhurul ulama, mayoritas ulama. Kecuali beberapa kalangan dari Hambali yang mengatakan kalau di sini biasanya ada debu ya sudah dari sini. Cuman ya, bagaimana Anda yakin bahwasanya di sini debu kalau Anda tidak merasakan? Maka jumhur mengatakan watturabut tahiru lahu hubar. Maka kalau Anda buka Shopee hari ini ya, buka Shopee, cari udah debu tayamum, itu ada itu.
Dijual debu tayamum itu segini. Nah, kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih para ulama mengatakan kalau Anda dalam safar persediaan air Anda sedikit, maka Anda harus mengantongi debu. Kenapa debu? Watturabut tahiru lahu gubar. Dipahami dari ayat Al-Qur'an so'i dan toyiban. Nggak mungkin dikatakan so'id kalau nggak kerasa. Ya, begitu ya. Nah, itu jadi gampang kok Pak, nggak rumit sebenarnya, tinggal bawa aja debu gitu. Atau debu yang di sekitar kita pakai aja itu, yang di luar tuh bisa. Itu suci yang di luar itu Pak. Gimana kita mengatakan itu najis? Wah nggak kena najis apa-apa. Ustadz ada anjing lewat biasanya kalau orang-orang jogging begitu kan, kena anginnya. Itu nggak najis hukmi, nggak najis aini, itu najis hukmi. Najis hukmi itu ya kalau udah kering, kalau udah kena angin, kalau udah itu udah suci lagi. Nah, ngeten nggih. Bentar Bu. Belum. Yang kedua tadi tentang masalah boleh ndak kita melakukan sholat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur di waktu asar? Ndak bisa. Karena untuk untuk sholat sunnah itu ada waktunya, sudah sesuai dengan waktunya. Ya tidak dijamak dan dikosor sebagaimana sholat fardu. Statusnya tidak sama gitu. Jadi kalau ketinggalan sholat sunnah kan tidak berdosa dan tidak perlu dikodok kecuali Nabi ya. Kecuali Nabi. Kalau Nabi mengkodok gitu Pak. Ya silakan Ibu. Ya. Kalau kita mau mengambil tayamum itu di pesawat, Uh-uh. kita sebaiknya pakai air aja juga boleh kan Ustaz? Bu udah pernah saya praktekin kan Bu ya? Iya, jadi mendingan pakai air dan Ibu tidak akan sulit kok berwudu dengan air. Pernah saya praktekin di sini ya? Iya. Ya, itu aja. Jadi atau Ibu bawa spray itu. Tapi spraynya benar-benar sampai ke seluruh muka ya. Seluruh tangan kena gitu. Jangan spray satu-satu diginikan. Iya, air mineral ini aja. Ya. Dan ini nggak akan habis kok. Biasanya cuma berapa? 30 ml udah bisa dipakai untuk berwudu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istauda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.